Oke, jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wa mursalin ala alihi amma ba'du. Dalam suasana Lebaran saya ucapkan selamat Idul Fitri. Taqabbal minna taqabbalahu minna wa minkum wa barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah perbuatan. Iya, Dok, maaf. Kami juga tadi lupa menyampaikan minal aizin wal faizin, Dok. Mohon maaf lahir batin, Dok. Iya. Jadi topik yang akan dibawakan mengenai kompartemen torak. Ya. Jadi ini topiknya sebenarnya kalau torak itu kan isinya ada jantung, paru, diafragma, dan organ-organ kecil. Memang fokusnya pada jantung dan paru, dan ini ternyata setelah saya lihat dari presentasi, dari slide-nya itu banyak ya, cukup banyak untuk yang jantung saja. Jadi saya fokuskan yang hari ini jantung saja, nanti yang paru di waktu yang berikutnya saja dibarengin dengan ekstremitas menurut saya. Ini lumayan cukup banyak, dan terus karena banyak, takut lupa. Kalau Dokter Rina setuju silakan aja kalau ada yang mau tanya langsung di tengah-tengah jeda-jeda gitu, saya nggak ada masalah sih, supaya nggak lupa gitu maksudnya. Baik, ini topik jantung lumayan tidak mudah atau lumayan susah gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini kalau kita lihat bentuknya kan seperti ini, dan dia bukan satu rongga yang bulat gitu, dia isinya ada rongga-rongganya, lebih dari satu rongga, dan kemudian ada vaskulernya, kemudian tidak satu flat gitu, dia ada melingkar-lingkar gitu di dalamnya, dan ini membuat kita dalam menganalisa sedikit susah. Saya pribadi baru boleh dibilang percaya diri bisa mengevaluasi jantung tuh udah lama di bidang di feto maternal, mungkin kira-kira deket-deket menjelang lulus konsultan baru saya pede gitu, walaupun sudah bertahun-tahun memegang ultrasonografi. Yaitu karena satu, emang dia bukan organ yang mudah untuk bisa diamati, dan dia terus bergerak, dan dia membutuhkan lebih dari satu view atau potongan untuk bisa mengamati seluruhnya atau bisa mendeteksi berbagai kelainan yang ada. Maka itu kita butuh sedikit trik untuk bisa mendapatkannya seperti itu ya. Baik, ini prinsip pertama yang harus dipahami, bahwa jantung itu ada yang dua ini. Yang pertamanya atrial dan ventricle yang terbagi dua seperti itu. Kemudian diantaranya ada atrioventricle junction. Kemudian sebelum masuk atrial ada vena, dan setelah keluar ada arteri. Nah, kalau kita lihat apakah ini semua bisa dinilai, yang ini untuk menilai yang atrial ventricle junction dengan venous atrial junction, ini penilaiannya dengan satu potongan, namanya 4-chamber view. Ya. Nah, tapi nggak potongan yang lain, ini cuma yang ini aja. Nah, kalau potongan yang lain perlu banyak gitu ya. Untuk ventricle yang ini dia butuh atrial ventricle junction, butuh outflow tract view dibagi dua. Jadi left ventricle outflow tract dan right ventricle outflow tract. Disingkatnya biasanya LVOT atau RVOT. Saya sebetulnya nggak suka gitu ya. Saya senangnya pakai jalur keluar ventricle kanan, jalur keluar ventricle kiri. Tapi ternyata orang nggak ngerti. Orang ngertinya LVOT, RVOT. Jadi saya kembali lagi ke istilah dipakai banyak orang ya, walaupun itu istilah dalam bahasa Inggris. Kemudian juga ada short axis. Short axis ini biasanya dipakai oleh para kardiolog, ya, kardiolog anak yang meriksa ya. Siapa sih kalau di RSM? Prof. Mulyadi gitu ya. Terus Tersukman, Dokter apa nih? Iprin ya. Nah, itu dia pakainya short axis. Dia nggak kenal FVOT, dia sebenarnya short axis, long axis gitu ya. Nah, ini kalau yang vena dan arteri ini, maka kita bisa pakai banyak ya, upper abdominal view, undang no Ivan lo. Short axis view. Oops, ada apa itu? Suara-suara. Short axis dan long axis. Ini masing-masing
ada gunanya untuk kita periksa ya. Jadi kalau kita lihat semuanya kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, minimal 7 ya. Nah, dan 7 itu bisa diambil dalam berbagai posisi gitu. Seperti ini ya. Nitrivesel aja bisa trivesel yang cuma murni ini saja, yang ini ada kelihatan ada apa namanya? Ductus arteriosus yang ini seperti itu. Yang ini yang seperti ini right RVOT, right ventricle outflow tract, ini yang disebut 5 chamber, dulu disebutnya 5 chamber. Sekarang disebutnya outflow tract aja, ini yang left, yang ini 4 chamber view. Ini long axis ada 2 yang bisa menilai arcus aorta seperti ini, kemudian juga menilai apa namanya vena cava. Ini diambilnya tinggal digeser dikit tuh, dalam potongan memanjang. Kemudian ada short axis, ada 2 yang di dekat atas seperti ini di sini ya. Satu lagi di bawah ya, yang untuk yang low short axis ya. Jadi untuk melihat ventricle. Nah, apakah kita harus bisa menilai semua? Jawabannya idealnya iya, harus bisa. Kenapa? Kita nanti saya kasih tunjuk kenapa begitu. Ya. Nah, ini adalah gambar-gambarnya secara ultrasonografi ya. Yang paling kita lihat yang ini 4 chamber. Ini ada abdomen, vena cava inferior sama aorta. LVOT yang ini RVOT, ini trivesel, ini long axis untuk yang menilai vena, ini long axis untuk menilai aorta, ini long axis untuk menilai ini ductus venos, ductus arteriosus. Yang ini jarang dilihat, ini untuk menilai apa namanya vena subclavia kiri kanannya, ini jarang sih. Jadi, nah di antara semua ini yang paling sering kita nilai sebetulnya yang paling gampang yang 4 chamber. Ya, jadi kita fokus di 4 chamber itu yang terutama, kemudian tambahan-tambahannya. Kenapa harus begitu? Maka itu ditentukan oleh, nanti akan kenapa seperti itu, nanti saya lihat ada alasannya. Ini dulu yang disebut 4 chamber view begini gambarnya. Kita bisa lihat aksisnya sekitar jantung 45. Besarnya ini perbandingan ya antara jantung dengan torak. Kalau kita lihat yang disebut CPR, core CTR, core thorax ratio, itu bisa tiga cara. Antum bisa pilih salah satu yang sederhana. Jadi yang pertama membandingkan lebarnya ini, yang lebar jantung dibandingkan dengan lebar torak. Yang kedua membandingkan lingkar yang merah ini dengan lingkar yang biru luar ini. Atau membandingkan area yang merah ini dengan area yang biru ini. Itu CTR ya. Hasilnya kira-kira seperti ini. Kalau maksimum di sekitar 30 minggu ke atas itu 0,59 atau boleh bilang 60% ya. Di atas itu kita sebutnya kardiomegali. Kemudian kalau kita lihat posisinya yang dia selalu miring ke apeknya sebelah kiri, sepertiganya dari jantung ketika ambil garis tengah ini, sepertiganya ini punyanya, ini jantung ada di sepertiga dari sisi kanan, 2/3-nya di sisi kiri. Kemudian kalau kita lihat ini ujung dari paru kanan di ujung sini, ujung paru kiri seperti ini. Nanti kalau pada kasus-kasus tertentu dia bergeser atau berubah, maka posisi ini bisa berubah. Maka ini kondisi yang harus kita hafalin gambaran normalnya, gitu ya. Termasuk sudut ini ya, sudutnya kan kurang lebih 45 derajat plus minus 20 derajat ya. Jadi kalau dia terlalu miring itu artinya mengalami rotasi. Kemudian, nah ini juga harus dihafal seperti ini contohnya ya. Ini ventrikel kiri, ventrikel kanan. Kalau kita lihat lokasinya ada perbedaan tingkat dari apa namanya, katupnya berbeda, ukurannya beda, yang kanan lebih besar daripada yang kiri, tapi yang kiri lebih panjang daripada yang kanan, gitu ya. Itu kemudian ini dihafalin, ini MPA itu maksudnya main pulmonal artery,
dibagi dua, kiri kanan, kemudian nanti yang ini ada ductus arteriosus. Ductus arteriosus ukurannya lebih besar daripada kedua cabang dari arteri pulmonalis kiri kanan. Kemudian kalau kita lihat arteri aorta ini ukurannya lebih besar daripada arteri yang descendent, yang lebih besar daripada yang descendent. Ya. Kalau arteri ini aorta dengan arteri pulmonalis ukurannya lebih besar arteri pulmonalis, gitu ya. Dan ini kalau dipakai potongan trivessel seperti ini dalam satu garis, yang kecil ini vena cava superior, aorta dan arteri pulmonalis. Ini dimensi-dimensi ini dan lokasinya harus mau nggak mau harus diapalin atau ada di luar kepala dengan cara sering-sering melihat ya. Kalau hanya sekedar di teori ini saya kasih kuliah, saya bisa pastikan besok udah lupa, nggak bisa. Tapi jadi harus diingat dengan cara melakukan latihan dalam setiap kita memeriksa pasien. Seperti itu. Ya, kemudian orientasi yang diajarin paling gampang pakai ini namanya rule of time up, ya kayak gini ya. Nah, gitu. Ini selalu ngarah ke kiri, ini selalu ngarah ke kiri. Ya. Nah, kalau posisi seperti ini yang di atas kita anggap kepala, kalau di depan kita anggap ventral projanin, sedangkan kalau dibalik ini dianggap dorsal. Nah, jadi kalau bayinya kayak begitu, bayinya kayak gini, nah gitu ya. Ini jantungnya pasti di sebelah sini ya, sebelah kiri, di sebelah kanan. Ya, ini gampang nih. Jadi ini kayaknya contohnya kalau presentasi bokong ya. Jadi kan bokongnya di bawah, ya seperti ini. Baik di punggung di depan atau punggung di belakang, kita bisa dengan menggunakan jari kita untuk memastikan dia arah kirinya sebelah mana ya si jantungnya, gitu ya. Dengan melihat ini. Atau dia persegi kepala gitu ya. Ya, seperti gini, sama juga. Ya. Nah, jangan sampai keliru, karena kalau keliru diagnosisnya bisa agak berantakan nanti. Baik, itu kemudian, nah untuk bisa mendapatkan gambar-gambar tersebut, mau nggak mau kita melatih tangan kita karena gerakannya itu tipis-tipis, ya gerakan probe-nya itu di swab gitu. Di swab set gitu ya. Nah, dalam gerakan tipis itu kita perubahan sedikit aja langsung berubah. Contohnya pada gambar ini saya sampaikan aja. Ini saya sebutnya screening kardiak 3 detik. Gitu ya. Kita lihat port chamber, geser dikit. Ini udah RVOT. Nah, ini udah RVOT, ini udah trivessel. Selesai. Gitu ya. Pelan-pelan, ulang lagi. Port chamber, ya, lihat. Ini penting ya. Ini arteri pulmonalis. Maaf. Ini vena pulmonalis. Ada 2 masuk ke dalam ventricle kiri. Atrial kiri. Ya. Ada 2. Ini dia. 2 seperti ini. Ya. Sebetulnya vena pulmonalis ada 4. 2 di kanan, 2 di kiri, 2 di atas, 2 di bawah gitu. Nah, ini yang kelihatan yang kiri kanan, tapi yang di atas, yang superior, yang inferior nggak kelihatan. Jadi yang ini yang masuk. Ini salah satu penilaian ya, karena kalau kita nggak lihat itu nggak normal. Kemudian kita lihat lagi itu gerakan ini gerakan dikit. Nah, ini udah berubah, nah ini udah LVOT. Ini aorta. Ini katup aorta yang ini. Gitu ya. Gerakin lagi. Nah, itu lebih jauh ini aorta, ini katup aorta. Kalau kita dapat yang tadi ya, contohnya aortanya nggak ada atau koartasio kecil aorta di ascendent. Ini kelihatan dari sini ini kecil. Gitu. Tapi kalau nggak berubah, nggak screening nggak kelihatan. Cuma for chamber view nggak kelihatan. Itu aorta. Kita geser lagi langsung. Nah, yang ini RVOT, yang ini ductus arteriosus. Ya. Saya gerakin lagi. Nah, itu udah trivessel. Ya, vena cava arterior pulmonalis. Posisinya lurus seperti itu. Baik, ya.
Itu mau nggak mau harus dikerjakan ulang ya. Caranya men-swab seperti itu Pak. Untuk saya nggak bisa, cuma bisa 4 chamber view, nggak apa-apa. 4 chamber view aja udah bagus. Gitu. Baik. Ini juga kalau perlu kita minta bantuan color Doppler seperti ini untuk bisa memastikan lebih yakin bahwa dia septumnya ada atau enggak. Seperti itu ya. Sama ya. Kalau digerakin cuk. 4 chamber. Ini ada katupnya. Itu bifurkasio dari arteri pulmonalis. Cabang 2 tadi ya. Stop dulu deh. Nah, itu dia. Ini ductus arteriosus, arteri pulmonalis, vena cava, superior, aorta. Lihat dikit. Ya, itu cabang arteri pulmonalis yang ke kiri, cabang yang ke kanan. Ya, ini percabangan. Tuh, lebih jelas. Nah, itu dia. Ini cabangnya. Gitu. Oke. Terus, ya baik lagi ini sama aja. Ya. Lihat, ini, walaupun dia ada celah kecil, tapi ini kalau dia nggak berpindah, warna ini tidak bercampur dengan ini, artinya nggak ada masalah. Ya, kecuali kalau warna ini pindah masuk ke dalam sini, itu VSD. Baik. Oke. Nah, ini arteri aorta sebetulnya, tapi kalau di sini nggak kelihatan. Nah, ini bukan VSD. Ini kepotong gitu ya. Terus nah kita kembali lagi. Baik. Nah, ini persimpangan arteri pulmonalis dengan arteri dengan aorta harus menyimpang di depan ini. Ini yang aortanya, nanti di belakangnya ada arteri pulmonalis. Ya, tuh. Ya. Nah, seperti itu kira-kira ini udah bifurkasio lagi. Seperti itu arteri pulmonalis. Ini vessel dengan ductus arteriosus. Baik, saya teruskan. Ini kalau potongan long axis, tapi khususnya mau ngelihat vena cava ya. Jadi inlet nih. Ya, ini vena cava yang superior, ini vena cava yang inferior. Ini daerah ini ada atrium kanannya. Baik, itu caranya tentu saja butuh latihan. Enaknya kalau dipegangin gitu tangan kita lagi periksa, kalau dipegangin gitu. Nggak bisa. Lagi periksa pasien, tahu teorinya, kerjain sendiri. Ya, kadang-kadang nggak bisa sekali. Lama banget, saya sampai berapa tahun tuh baru bisa, baru yakin. Ya, tenang aja. Jadi kalau belum bisa yakin, langsung nggak ada masalah. Nah, ini dia ya. Jadi kelainan jantung kongenital apa yang tersering? Mari kita lihat ya. Ini H15, VSD, ASD, PDA. Lupain aja PDA, nggak bisa kedetek pakai USG. Pulmonary stenosis bisa, TF bisa, TGA bisa. Ini ada defect ya. Ada banyak seperti ini. Nah, ini nilai ini kira-kira ini global ya. Ini kalau seluruh dunia. Kalau yang made in Indonesia ini bikinan teman sejawat kita dari UGM ya. Kira-kira sama nih yang paling kecil. Ini saya membatasi yang 15 terbanyak. Kemudian yang ini yang di atas yang di bawah ini di batas 0,5. Jadi dianggap paling sedikit 0,5%. Jadi kalau di bawah 0,5 tuh udah sedikit banget. Jadi kalau di atas 0,5 masih akan kita jumpai. Seperti itu. Ini contoh-contohnya. Nah, dari sini kita bisa melihat yang mana aja sih yang kita mesti pahami. Nah, ya, ini saya udah ambil kesimpulan. Kalau dari 0,5, yang paling banyak kan 35%. Kalau pakai first chamber view, yang paling banyak ASD, PSD, AVSD, HLAS, hipoplasia left heart syndrome, ini masalah di katup,
ya, absent anomali, single ventricle, lysocardi, dan congenital heart block. Ini dapatnya dari mana? Dari ini, dari sini. Kita ambil aja, kita masukin. Nah, yang 4 chamber view dengan outflow tract ada TF, PF, TGA, double outlet ini masuk dalam TGA, ada stenosis aorta, pulmonary atresia, truncus arteriosus, coarctosio aorta. Nah, yang ini sama ya, ini coarctosio aorta juga pakai trivessel bisa, pakai ini bisa. Terus gangguan di pulmonar. Ya. Sebetulnya gangguan pulmonar ini lihatnya di 4 chamber bisa, pakai ini juga bisa. Ya. Cuma saya lebih senang pakai 4 chamber sebetulnya. Nah, makanya kita lihat kalau antum cuma bisa menilai 4 chamber aja, yang ini nggak kenilai. Nggak bisa kedetek. Yang ini. Yang TF, TGA ini nggak bisa kedetek. Hanya seperti ini. Nah, apalagi yang ini nggak dinilai, sama. Ya. Jadi kalau kedua ini nggak dinilai, ya udah cuma 4 chamber ini aja. Tapi kalau tambah satu, saya bisa menilai 4 chamber ditambah trivessel yang agak mudahan deh. Nah, itu artinya lumayan. Saya bisa menilai ini ditambah outflow tract, nah itu lumayan. Gitu ya. Jadi memang basicnya dokter kandungan atau obstetri menguasai yang 4 chamber. Ini basic. Ya. Tapi ada keuntungan lain kalau misalnya bisa nambah yang 4 chamber atau yang 4 chamber. Ini kalau yang baru lulus opsit. Kalau trainee atau konsultan nggak bisa, harus bisa. Harus bisa. Ya. Saya boleh bilang jangan lulus dulu sebelum bisa. Gitu ya. Harus bisa ini. Nah, jadi untuk yang umum pakai yang 4 chamber saja. Nah, ini saya mulai dengan 4 chamber. Ya, kita bisa lihat tadi udah sebutin ini ada arteri pulmonal, vena pulmonal. Nah, ini ada namanya inferior limbic band ya. Yang ini yang inferior, yang ini yang superior dan inferior. Nah, yang inferior ini sering disebut crux ya. Sebutnya crux ya. Nah, ini sebetulnya merupakan septum dari atrial. Jadi septum atrial ada dua, yang satu yang ini, yang tengah-tengahnya ada foramen ovale. Nah, yang primum yang membentuk katup atau dari foramen ovale seperti itu ya. Nah, nanti kalau dia ASD bisa hilang ini, bisa hilang ini, bisa hilang yang ini, bisa hilang sampai ke sini gitu ya. Nah, ini bagian ini dihafalin ya. Terus kalau kita lihat ini ada moderator band cirinya, dan ini lebih tinggi daripada yang ini, tapi gitu yang sebelah kiri ya, ini lebih tinggi, ini lebih pendek. Kemudian dia ini tertutup kalau lagi sistolik, lagi terbuka dia diastolik, dia terbuka katupnya bareng-bareng nih, gerakannya bareng-bareng. Jadi kalau terbuka semua, tertutup, terbuka semuanya, seperti itu ya. Oh ya, satu lagi ini ada, lihat ini jarak dari sini ke aorta. Ini pendek ya. Ini mungkin cuma ada kalau dihitung sekitar 1 cm. Nanti ada artinya kalau dia ternyata jauh jaraknya. Ada jeda gitu. Ini kan pendek nih segini. Ya, ini kan pendek jaraknya. Nah, kalau jaraknya agak jauh misalnya apa itu ada maknanya. Ya, nanti dibahas di belakang. Baik, apalin bentuk yang normalnya gitu. Ini batasnya sini. Nah, ini kalau kita lihat pakai katup ya seperti itu. Jadi kalau dia hilang, yang ini bisa hilang ya, atau yang ini bisa hilang, yang katup kondumnya seperti itu. Ya, pakai color lebih enak, kita bisa melihat menunjukkan bahwa antara kiri dan kanan ini tidak ada hubungan ya, kecuali yang di sini. Yang ini namanya foramen ovale. Ya, jadi tentu saja ada darah lewat di sini. Baik, ini kita mulai dengan 4 chamber yang sering tadi udah disebutin, yang jarang seperti itu. Nanti akan kita lihat apa aja, nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini yang paling sering dan ini yang lebih jarang.
insya Allah bisa kedetek nih yang ini, karena paling gampang melihatnya, nggak pakai susah-susah. Ambil four chamber view aja seperti ini, maka kita dapat kelainan-kelainan tersebut. Ya. Yang pertama bentuk size ya, kardiomegali tadi sudah sebutin. Kalau kita lihat sekilas saja ini ujungnya di sini, ini ujung dari apa dong? Jantung ya. Nah, ini agak sedikit ke atas. Yang ini tetap di bawah tapi dia agak kegeser ke kiri. Ya, jadi dia besar. Nah, diukur ya. Kalau nggak pakai ukur-ukur bisa juga ya. Jadi pandangan mata saja. Kalau ini kan dia kecil kelihatannya. Oh, ini kan dia besar banget. Ya ini CTR-nya 0,7, yang ini 0,5. Maka kalau kita bandingkan, ya jelas jauh lah. Ini jelas besar. Ya. Nah, kardiomegali merupakan kunci kita, salah satu tanda untuk menyatakan baik ada masalah nggak ya. Ya. Tetapi belum tentu kardiomegali bermasalah. Bisa saja dia memang suatu variasi biologis, itu, atau dia sebetulnya bentuk kompensasi dari sesuatu yang membuat bayinya tetap baik-baik saja, gitu ya, karena dia kompensasi. Ini seperti misalnya pada bradikardi ya, jadi bradikardi persisten karena dia membesarkan otot-ototnya supaya memompanya kuat. Jadi walaupun frekuensi kontraksinya rendah, tapi dia memompanya keras, gitu ya, kuat. Ya itu membuat ya, jadi membuat dia agak sedikit besar. Itu namanya kompensasi sequence yang boleh dibilang normal ya. Artinya, maksudnya bukan dibilang normal, tapi artinya bisa diterima, tidak menimbulkan permasalahan lebih lanjut. Bahkan dia baik karena sifatnya kompensasi. Nah, ini yang kedua, tadi kan size, yang kedua irama jantung ya. Ini contohnya ini, saya lihat, nah, gitu ya, tuk, cuk, cuk. Ya. Ini namanya bradikardi ya. Ya, kita pelan-pelan seperti itu. Nah, bradikardi itu penyebabnya bisa ada blok ya, ini. Ya. Ini kalau dilihat ya, 62 ppm. Bisa ada 4 penyebab bradikardi ya, persisten ya. Pertama sinus bradikardi, artinya permasalahannya di daerah berkas myometrium. Jadinya kalau dia terjadi itu nggak, biasanya cuma bradikardinya tidak persisten, sekali-sekali aja muncul dan tidak berat ya. Yang blok AV itu artinya masalahnya di sinus AV node, yang ini yang ekstra di luar atrium ya, yang blok jantung parsial dan yang total ya. Nah, cara menilainya adalah kita nilai terus pakai M-mode. Nah, kita lihat kalau misalnya seperti ini ya. Ini kan kalau kita lihat pakai M-mode ya. M-mode tempel sini masih keluar, maka yang gelombang-gelombang ini gelombang-gelombang dari atrium ventricle di sini, yang ini adalah gelombang-gelombang yang dari atrial. Nah, kalau ternyata dia bradikardi tapi ini sama 1:1 seperti ini, itu artinya jelas di atas atrial ya. Seperti ini kan sama nih 75. Ya, ini bisa yang komplit, bisa yang parsial, bisa yang total. Jelas bukan yang blok AV. Ya. Nah, kalau blok AV dia ini kayak gini ya. Jadi di ventricle-nya bisa pelan, ini bisa 2:1, ya, 2 kali sini, sekali di sini. Ya, ini atrium. Nah, ini biasanya blok AV. Nah, yang menjadi masalah kalau yang justru bukan yang blok AV, yang blok AV kadang-kadang bisa baik sendiri setelah dia lahir. Yang masalah kalau yang parsial atau yang incomplete, ini perlu dipersiapkan pacemaker setelah lahir. Dan umumnya tidak ada masalah dengan perfusi. Jadi walaupun dia kontraksinya lambat, tapi perfusi ke organ-organnya nggak ada masalah karena dia mengalami kompensasi tadi, misalnya memperkuat, melakukan hipertrofi dari ototnya. Baik, ya, ini apa? Blok. Nah, blok AV bisa terjadi gara-gara anomali struktur ya. Contohnya pada kasus ini, ya, lihat dia pelan gitu. 53 kali. Nah, kita lihat ini di sini, daerah ini nggak ada nih AVSD, ya, jadi katupnya nggak ada, strukturnya nggak normal, maka daerah tempat dia menyalurkan sinyalnya berkurang, jadi blok AV.
Ya. Nah ini prognosisnya kurang bagus ya. Seperti ini. Baik, yang berikutnya kalau AV udah, nah yang berikutnya kalau bradikardi lawannya takikardi ya. Ini takikardi. Ada beberapa ya, ada supraventrikuler, ada atrial fibrilasi, ada MAT ya. MAT itu multivokal atrial takikardi seperti itu. Ini yang SVT dulu ya. Itu gambarnya kayak gini. Ini jarang loh, jarang, jadi ya alhamdulillah dapat ya. Kasusnya itu kayak gitu. Nah, tuh kayak gitu. Terus kayak gitu ya. Seperti itu. Ini kalau dinilai sama antara final 1:1 seperti itu. Ya. Ini SPT. Nah, ini SPT. Sama ya. Nah, ini SPT yang di RCM terus kita terapi. Terapinya apa? Ada beberapa anti aritmia. Salah satunya yang paling umum dipakai dan ini berhasil pakai digoxin ya. Pakai digoxin bersama dengan bagian penyakit dalam waktu itu. Jadi kita kolaborasi penyakit dalam dengan digoxin. Sebelum terapi kan kayak gini sampai berapa tuh? 255 ya. Yang ini udah 130, udah normal ya, menggunakan digoxin. Apakah setelah baik dia digoxinnya masih diteruskan apa enggak? Pada kasus ini enggak. Jadi cuma pas lagi ini aja dikasih digoxin terus bagus lagi. Ya, kasusnya berakhir dengan baik. Kerjaannya dokter ya kita di Veto Maternal gitu, tapi yang follow up kalau nggak salah dokter Widit. Ya. Nah ini yang multivokal atrial takikardi. Ya. Tadi kalau saya balik lagi, nah ini ya, ini kan kalau SVT 1:1, kalau AF atrial fibrilasi atau atrial flutter itu bisa 2:1. Ya, jadi atrialnya bisa 450, 500 kali per menit, ininya ventrikelnya 250. Itu perbedaannya. Saya nggak punya kasus yang ada SPT. Ini palingan 2 kasus sudah saya dapat, sama yang satu lagi yang ini multivokal. Nah kalau ini dia irregular, kadang-kadang dia bagus, kadang-kadang ini kayak gini ya. Ini kan bagus nih. Di situ dia atrial fibrilasi. Kita lihat yang bagus dulu. Ini yang bagus. Dia kontraksinya biasa-biasa aja. Gitu ya. Kalau yang ini yang cepat ya. Oh, kayak gitu ya. Nah, ini takikardi ya. Jadi dia cepat, yang ini lambatnya. Nah, ini masukkan dalam kategori multivokal atrial takikardi. Terapinya sama, pakai digoxin aja. Juga bisa. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya setelah tadi apa? Size udah, irama yang berikutnya adalah posisi ya. Nah, posisi itu bisa macam-macam tergantung dari apa dong kelainannya ya. Kita bisa normalnya kan ini levokardi jadi ke kiri gitu. Nah, tapi yang nggak normal bisa mesokardi seperti ini, apatnya di tengah atau dextrokardi. Nah, dextrokardi itu bisa disebut dextrokardi atau bisa juga disebut dextroversi. Nanti ada bedanya. Kalau dextrokardi itu yang terjadi pada situs inversus, kalau yang dextroversi itu yang terjadi pada situs solitus. Ya. Kalau dextroposisi itu artinya dia bergeser karena sesuatu hal, misalnya ada usus di sini karena hernia diafragma, dia posisinya apeknya tetap ke kiri tapi dia posisinya ke kanan. Ya tetap ya. Seperti itu. Terus ini ya sebut normalnya itu situs solitus. Gasternya di kiri, ini di kiri. Nah, kalau situs inversus, gasternya di kanan, apeknya ke kanan.
Ya. Nah, nanti ada lagi yang ini, situs solitus tapi dextrokardi. Ini disebutnya dextroversi. Seperti itu ya. Nah, ini bedanya ya. Tapi ada beberapa penyebutan lain dari para ahli, terserah deh. Yang penting antum ngerti aja ininya bagaimana prosesnya ya. Seperti itu. Jadi kalau disebut dextroversi apa gitu ya. Nanti penyebutannya ada yang lain-lain. Ada yang dextrorotasi. Dextrorotasi beda lagi. Itu tadi kalau aksisnya berubah. Baik, variasinya ada banyak ya seperti itu. Ada banyak deh. Kita bisa lihat sendiri. Belum yang disebut ini nih, isomerism. Isomerism itu artinya dua-duanya atriumnya dari kanan atau dua-duanya atriumnya dari kiri. Nah, ini bisa saking pusingnya. Ya, saya cuma bisa mendeteksi yang besar-besar saja ya tadi, dextrokardi, dextroversi seperti itu ya. Kalau yang heterotraksis itu berbeda. Jadi antara antara gaster sama aorta itu posisinya beda. Itu namanya heterotraksis. Jadi nggak beraturan. Ya. Ini contoh. Kalau ini kita lihat ya. Ini kan aortanya. Ini lihat dulu deh. Ini gasternya di sini nih. Ini gaster. Iya benar ini gaster. Jadi arah gaster dekat perut. Jadi yang atas ini kanan. Ya, kanan nih gasternya di kanan. Ya. Ini di kanan juga. Ya. Ini di kanan. Ini apeknya ke kanan. Ya, jadi jantungnya arahnya ke kanan pada gaster dan aorta yang di kanan. Maka disebut situs inversus dengan dextrokardi. Ya, ini sebutnya dextrokardi yang ini nih, yang real dextrokardi. Nah, kalau yang ini kita lihat ya, ini aortanya di kiri. Tahunya kiri dari mana? Kita lihat gambarnya. Berikutnya itu terus ya. Kenapa jalannya pelan banget ya? Oh, itu terus dia sebetulnya di sebelah ininya sebelah kiri. Ya, ini kan di kiri, ini apanya ke kiri. Jadi situs solitus dengan dextrokardi. Maaf, ininya ke kanan, tapi ininya di kiri, gitu. Ya. Jadi ini sebetulnya gaster dengan aortanya di sisi yang benar, tapi dia ini di kiri, di kanan. Namanya situs solitus dengan dextrokardi atau disebut juga dextroversi. Kalau yang ini kita lihat ini kebalikannya nih. Ini dia di sebelah aortanya di sebelah kiri, gasternya di sebelah kanan kan berlawanan ya. Jantungnya di sebelah kiri ya. Nah, ini namanya heterotaksi dengan levokardi. Ya. Ini sebutan-sebutan, tapi itu menunjukkan suatu hal yang normal atau tidak normal. Biasanya ini berhubungan dengan kelainan genetik ya, karena sifatnya besar ya kelainan. Kanan. Nah, ini mesokardi, ini lambungnya di sebelah kiri, aortanya di sebelah kiri, ya kiri, aorta di kiri, tapi ujungnya apeknya di kanan, di tengah-tengah, ya, gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini ternyata ada single umbilical artery di sini, jadi dia tidak normal ya. Kita lihat gambarnya, itu kayak gitu ya. Ini apeknya di tengah. Ini walaupun dia baik-baik saja secara tampilan gini, port chamber V-nya, tapi ini nggak normal. Dan kalau ditambah dua ya, jadi mesokardi dengan adanya single umbilical artery, itu artinya udah menunjukkan hal yang tidak normal, kemungkinan adanya kelainan genetik. Baik, kemudian ini kalau dia yang ini oh ya ini dulu ya, ini gaster ya di sebelah ini, jadi ini dextroposisi karena hernia diafragmatika. Yang ini juga, kalau ini lawannya ya, jantungnya di kanan. Kalau ini jantungnya di kiri, ini liver yang di kanan. Seperti ini. Ya.
Ini diafragmatika, hernia diafragmatika, tapi ya di kanan. Oh, ini dia bergeser ke sana. Itu levoprotection. Aduh, udah banyak, masih banyak. Baik, saya cepat aja deh, karena udah hampir jam 5 nih. Anomali septum atrial ventricular ya. Ini kalau kita lihat ASD itu tipenya ada 4, ada 5 malah sama dengan gabungannya. Yang paling sering yang ini ya, ASD yang sekundum ya. Yang kemudian bisa juga ASD yang primum, bisa juga yang di ini ASD sinus venosus, bisa di arteria superior inferior, dan bisa di sinus koronari sini ya. Nah, kita hanya bisa melihat paling sering yang 2 nih, yang sekundum dan yang primum ya. Kalau yang sekundum biasanya ini hilang, kalau yang primum biasanya yang ini hilang atau sampai di sini hilang ya. Yang disebut primumnya disebut juga dengan AVSD, karena dia kalau dia hilang dia sampai di sini, dia sampai di daerah yang menyatu dengan sekat ventrikelnya yang hilang ya. Maka jangan heran kalau misalnya kita bilang baik-baik saja, itu lahir dia ada ASD. Jangan-jangan ASD-nya tipenya bukan yang di sini. ASD yang tipe yang sinus venosus atau yang sinus koronari ya. Ya. Demikian juga yang VSD yang paling sering kan yang membranas ya atau membranos ya. Di sini lokasinya nih, di sini. Sedangkan yang muskular, yang besar, yang ini di sini, sini. Yang inlet. Nah, ini yang susah nih, yang inlet nih posisinya agak di dalam ya. Posisinya agak di dalam. Nah, gini deh, sini. Sedangkan yang suprakristal yang dekat dengan subarterial ya, dekat dengan LVOT, dekat dengan LVOT. Nah, kita berapa bulan yang lalu, iya benar, berapa bulan yang lalu kan ada kasus yang udah diperiksa dengan baik, bahkan dikonsulkan ke veto maternal gitu. Keluarnya ternyata DS, Down syndrome dengan adanya VSD yang nggak kedetek. Sebenarnya bukan nggak kedetek gitu kali ya, karena tipe VSD-nya mungkin bukan tipe VSD yang membranous yang bukan muskular ya, tapi tipe yang ini nih, yang inlet ya. Ini tipikal pada sindrom Down. Nah, yang tipe inlet nih kalau hanya pakai tampilan four chamber view nggak bisa, nggak kena. Ya, nanti ada contohnya. Bukan yang contohnya, ntar yang suprakrista ya, nanti saya kasih contoh. Baik, ini kasus awal-awal udah lama banget, tahun 2006 kita lihat. Ini gambar darahnya dulu gitu. Nah, ini kita lihat di sini ya. Ini kan kalau dilihat kan ininya, nah itu dia kosongnya. Jauh nih. Tuh. Ini kayaknya yang ini limbic band yang superiornya hilang. Jadi ini kayaknya lebar. Nah, diukur ternyata dia 9 mili nih, ini oval aja. Apakah 9 mili itu normal apa enggak? Ternyata foramen oval itu kalau kita lihat maksimum paling nggak 6 mili. Ya. Jadi ini kan udah lebih dari 6 mili, 9 mili. Jadi ini kita boleh curiga, apalagi kalau kita tahu ada masalah pada janin ini. Nah, janin ini memang ada masalah, ibunya terdeteksi rubella. Ya. Jadi bayinya memang lahir dengan kelainan jantung, dirawat kira-kira sebulan atau 2 bulan, atau 3 bulan di rumah sakit. Habis itu bolak-balik ke rumah sakit, meninggal pada usia setahun. Ya. Tapi kelainan jantungnya udah kedetek dari awal, paling nggak yang ASD-nya saya udah curiga tuh waktu itu, ini kayaknya ASD nih ya, seperti itu ya, ternyata benar ya. ASD-nya tipe sekundum karena yang hilang yang daerah ini, daerah yang dibentuk oleh septum sekundum. Terus kalau ini ASD yang ini dulu ya, di sini ini yang parsial ya, gitu ya. ASD primum tuh ada APSD atau yang primum tuh ada tipe-tipenya ya. Ada yang ini yang disebut parsial, ada yang intermediate, ada yang komplit ya. Nah, yang komplit ini yang biasanya beresiko terjadinya sindrom Eisenmenger ya. Jadi bisa jadi hipertensi pulmonar. Kalau yang ini yang tipe parsial umumnya baik ya, bisa sih. Bisa operasi juga bisa. Yang ini yang paling berat nih. Nah, VSD yang tipe, kalau kita lihat gambarnya lagi, nah itu dia tuh sampai di bawah. Ya. Coba kita berhenti dikit.
Nah, itu dia. Ya. Di bawah nih. Yang dari atas sampai bawah ya. Ini tipe komplit ya. Baik, kemudian yang ini contoh kita lihat. Ya, nah ini yang tadi ya. Jadi tadi tuh mau dilihat apakah dia kan ini kelihatannya satu atrium, single atrium atau ASD yang total ya. Jadi panjang gitu. ASD yang primum dan sekundum. Cara bedainnya adalah dengan melihat vaskuler ya. Nah, ini dia. Dengan melihat vaskuler kita bisa menentukan dia septumnya ada apa enggak sebetulnya ya. Saya gerakin pelan-pelan. Nah, itu dia. Sip. Nah, ini dia. Ya. Ini kalau kita lihat ada yang warna biru, sama warna merah terpisah ya. Jadi ini sebetulnya dia dari dua rongga yang terpisah dengan dua aliran yang berbeda. Ya. Tapi dia hilang ya, jadi kan aliran berbeda. Jadi ini artinya dia bukan single atrial, tapi dia sebenarnya ada sekatnya, tapi mengalami defek ya. Jadi total ASD ya. Jadi ASD yang sifatnya primum dan sekundum jadi satu di kasus ini ya. Itu dia pelan-pelan. Baik. Kemudian yang membranacea, ini tadi total ini VSD ya. VSD yang membranacea kecil sini, kecil. Ya, tapi kita udah lihat ada apa namanya? Leakage dari aliran ini warna merah dan birunya ada menyeberang gitu. Kemudian nah ini yang tipe muskularis yang hilang di situ. Kecil sini. Ini yang agak besar. Oh, ini yang kombinasi. Jadi ada VSD, kemudian ada ASD. Ini ASD-nya tipe apa dong? Kan yang hilang yang crux-nya. Jadi ASD-nya sebenarnya kalau crux yang hilang dia tipenya tipe sekundum ya. Tapi kalau dia hilangnya sampai ke bawah, masuknya tipenya tipe yang primum. Ini jelas ASD. Nah, ini yang besar kalau kita lihat sini. Ya. Jadi yang ini sini. Nah, ini dia. Ini VSD yang besar. Yang ini kayaknya yang lebih besar lagi. Nah, ini yang besar banget ya. Tuh. Nah, ini kalau saya gerakin dikit. Nah, ini jaraknya jauh banget. Jadi hilang nih semuanya satu ini. VSD-nya. Itu dia. Ya, itu. Jadi pasti dia ada kardiomegali juga karena kompensasi ya. Seperti itu. Yang besar-besar ini prognosisnya tidak baik karena potensial terjadi Eisenmenger ya, Eisenmenger syndrome ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini kasusnya baru aja kemarin usia lihat 18 minggu. Saya sebetulnya curiga ini VSD bukan ya? Oh, lihat di sini dulu. Nah ini ada apa enggak gitu ya. Kita lihat. Nah itu sedikit bisa kelihatan di sini. Tadi kelihatannya ada. Nah, jadi saya detect kayaknya ada, tapi begitu dikasih color kok nggak nyebrang, cuma sedikit ini saya nggak yakin. Itu karena nggak yakin, diperiksa-periksa terus, periksa lagi ya. Nah sampai akhirnya pakai mau nggak mau pakai apa namanya penampang yang lain ya. Ini penampang LVOT ya. Nah, baru kita lihat dengan penampang LVOT ini ada nih celahnya di sini ya. Jadi ini VSD tipe suprakista atau tipe outlet ya.
Jadi dia berada di pinggir dari jalur keluar, ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ini tidak terlalu ngefek secara fungsi ya, tapi kalau misalnya ini adanya VSD kecil ini dipadukan dengan usia ibu yang 44 tahun, harus hati-hati, jangan-jangan dia sebetulnya suatu sindrom ya, misalnya Down syndrome, sangat mungkin ya. Karena salah satu gejalanya kan paling banyak di jantung kayak gini ya. Ini harus disampaikan ke pasiennya ada kemungkinan tersebut. Ya, ini aku detect di usia 18 minggu. Terus mulai kapan dapat bisa menilai itu? Ini kalau bilang udah gede nggak bisa. Ini 9 minggu kita udah bisa melihat fourth chamber view. Ini kayak gini. Kelihatan gerakannya. Ini gerak jantungnya. Ini sekatnya. Gitu ya. Apalagi di 14 minggu udah jelas kelihatan. Tuh. Tapi kalau didapat di usia muda belum tentu dia bermasalah. Contohnya pada kasus ini saya dapat di sini ada itu detect. Kemudian ini di usia 17 minggu. Kemudian di 20 minggu dicek lagi udah nggak ada. Ya, karena memang dia bisa sebagian bisa menutup spontan, terutama yang tipe membranacea atau tipe muskular ya. Nah, tapi kalau dia terus-terusan ada sampai ya nggak ada ya, dicek sampai di usia 22 minggu, harus hati-hati ya, contohnya kasus ini ya. Ini kenapa saya harus curiga, karena dia kembar. Yang satu normal, yang satu lagi kok saya udah curiga nih, waktu pertama kali meriksa di usia kehamilan 13 minggu lewat 5 hari, ya, hampir 14 minggu. Ini dia. Kok dia penuh? Detect nih. Saya bilang ini ada kemungkinan VSD pada waktu itu. Jadi saya berharap dia hilang nanti. Tapi ternyata di 22 minggu diriksa ternyata masih ada ya, ini VSD. Ini VSD. Nah, jadi yang ini boleh dibilang tidak sama dengan saudaranya ya. Jadi dia ada kelainan. Baik. Ini bukan ASD, ini single atrium, gambarnya kayak gini. Jadi kalau dilihat ini, nah ini masuk dalam katup dari ventrikel kanan, yang ini katup ventrikel kiri. Sedangkan yang arterinya sebelah situ. Gitu. Cuma satu, nggak ada, sama sekali nggak ada celahnya, nggak ada sekatnya sama sekali. Ini single atrium dengan 2 ventrikel. Yang berikut, yang ini kebalikannya, justru ventrikelnya cuma satu, atrialnya juga cuma satu. Jadi single atrial ventricle. Lihat gambarnya yang ini, saya gerakin. Tuh dia. Ini cuma nggak ada sekatnya sama sekali, ini juga nggak ada sekatnya sama sekali. Mau dikasih color seperti itu. Penuh. Gitu. Intrauterin bisa hidup, nggak bisa. Intrauterin ini, extrauterin masalah. Bisa dipastikan dia masalah kalau extrauterin. Tapi kalau intrauterin nggak apa-apa. Ya, karena tetap mengalirkan darah melewati arteri besar ya. Cuma satu bisa. Ya. Walaupun cuma satu arteri besar, nggak, misalnya arteri pulmonalis saja atau arteri aorta saja bisa cukup buat perfusi. Tapi kalau lahir, nah itu ya pasti masalah. Baik, itu yang kelainan septum. Kemudian yang jantung asimetrik, ini contohnya hypoplastic left heart syndrome itu, ya ini kecil ya. Ini bisa 2, ya bisa yang tipenya karena sebentar. Nah itu dia. Ini beda nih sama ini. Ya, ini kayaknya gara-gara ini menutup ya. Kalau yang ini benar-benar kita lihat. Nah, itu dia. Ini yang ini ada ininya, ada apa namanya? VSD besar. Kemudian ini ventrikelnya cuma sebelah sini. Yang kiri. Yang ini semuanya yang kanan. Jadi yang kiri boleh dibilang kecil banget. Yang ini kiri. Nah,
Nanti bedainnya bagaimana untuk bisa bedakan apakah dia masalah dengan ventricle kiri. Yang dilihat di trivessel atau di outflow tract-nya. Kalau aortanya bagus, itu artinya biasanya yang bermasalah di ininya, katupnya. Tapi kalau dia aortanya jelek atau tidak ada atau aorta seal, aorta itu artinya memang dia dibentuk dengan jantung kiri yang tidak normal. Ini contohnya ini kalau kita lihat ini boleh digerakin. Ya, demikianlah. Terus kalau kita silin, kita lihat ini ada VSD-nya, terus ini jantung kirinya yang ini sebelah sini, ini yang sebelah kanan. Nah, kalau diambil trivessel, kita lihat nih, ya kan cuma ada dua, arteri pulmonalis sama vena cava superior. Aortanya nggak ada, jadinya ini yang jangan-jangan emang dia tidak ada aortanya. Jadi masuk dalam kategori ini trunkus arteriosus dengan left heart syndrome, ya, psikoplastik left heart syndrome. Nah, biasanya prognosisnya jelek, gitu. Karena dia ada jantung kiri yang tidak berfungsi baik. Baik, terus kalau ini stenosis mitral artinya katup mitralnya, ya itu dia. Kita lihat ini terisi, yang ini kosong. Ini nggak masuk ke sini. Kemudian kenapa ini ada? Karena di sini ada VSD. Ada VSD, jadi VSD-nya menyelamatkan. Jadi darahnya tetap masuk, ada VSD. Tapi dari sini dia nggak bisa masuk. Tuh. Gitu. Ya, nah itu dia. Ya. Terus ini insuficiensi mitral kebalikannya, biasanya pada janin-janin yang bermasalah, ya. Jadi dia selalu terbuka mitralnya. Ya, ini ada VSD, ada ASD. Ya, kemudian kita lihat ini selalu terbuka. Kalau ini buka tutup, yang ini selalu terbuka. Bisa terdetek juga. Kalau ini yang dari yang kiri, sekarang yang kanan. Yang kanan ini kita bisa lihat ini kosong, ya. Ini terisi, yang kiri, yang kanan kosong. Nah, ini bisa dua. Bisa atresia, bisa stenosis. Kalau atresia biasanya nggak ada celah-celahnya sama sekali. Kalau stenosis masih ada. Nah, kita lihat yang ini. Nah, ini kan masih ada celahnya nih. Seperti itu. Ya, jadi ini yang ini kelihatannya kemungkinan dia bukan atresia dari tricuspid, tapi stenosis dari tricuspid, makanya di jantung kanannya tidak terisi. Beda sama yang ini, kalau kita lihat, nah lihat ini jantung kanannya kosong, ya rapat gitu. Kalau digerakin, ini sama sekali nggak ada celahnya. Tuh, rapat ya. Jadi ini kemungkinan memang tricuspidnya tidak ada. Gitu. Nah, kemudian jantung asimetrik lain adalah absent anomaly. Itu kenapa sih? Saya singkat saja. Ini harusnya katupnya sejajar di atas, mirip seperti itu. Maka pada absent anomaly itu katupnya itu di bawah, sehingga ininya daya pompanya yang ventricle kanannya itu rendah. Terus yang ini dia lemah, ini dia besar, gitu ya. Seperti ini ditandai dengan atrium kanan yang besar, seperti itu. Ya. Gambar mirip. Ini satu sini. Nah, ini dia contohnya. Nah, kita lihat itu dia. Ya. Ini abstain anomali. Itu yang besar banget, ini yang mendingan. Nah, tapi dia ada bersama dengan ini PSD, ya, sama ASD ini AVSD barengan. Gitu. Baik. Kemudian ini anomali yang multiple, saya gerakin. Ya, ada hernia. Kemudian kita lihat di sini stenosis mitral, kemudian VSD di situ, kemudian ASD. Ya, banyak. Nah, itu tadi yang vena, kemudian di trivessel juga kita lihat vena pulmonalis. Nah, ini kenapa saya bilang ini penting ya, vena pulmonalis.
Walaupun kelainannya jarang, tapi harus diwaspadai ya, karena kalau enggak dia cukup fatal ya. Kalau misalnya kelainannya disebut ini total atau partial anomalous pulmonary venous connection. Ditandai dengan tiga hal, tidak ada vena pulmonalis, tidak ada commanding bridge, dan jaraknya lebar. Ini tadi saya bilang jarak lebar antara aorta dengan dinding atrium. Vena pulmonalis dulu kita deteksi. Ini saya nggak punya kasusnya, tapi saya mau kasih tahu cara deteksi vena pulmonalis. Itu dia. Kasih lihat. Sini. Ya, ini kelewatan. Nah, ini dia. Ini vena pulmonalis. Yang satu, atau lagi yang atas ini. Gitu ya. Nah, itu dia. Ini vena pulmonalis. Ini vena pulmonalis. Dia harus ada. Kalau dia nggak ada, hati-hati. Bayinya bisa nggak nangis. Karena artinya apa namanya, darah dari paru-paru ke jantung ya, itu bisa terhambat, bahkan nggak ada sama sekali. Nah, itu masalah ya. Tapi ini jarang diperiksa, jadinya tiba-tiba bayinya meninggal. Nah, padahal yang nggak ada sebenarnya ya. Jadi ini ciri-ciri dari salah satunya itu. Yang kedua ini commanding ridge ya. Kalau kita lihat di sini ada kayak ini warnanya keputihan gitu, kayak ekogenik di tepi dari vena pulmonalis yang superior ini, seperti itu, yang disebut commanding ridge. Ini ada ya, kalau kita perhatiin dia selalu ada. Kalau nggak ada itu juga tanda-tanda nggak normal. Yang ketiga yang ini jaraknya ya, tadi kan ya, kalau ini kan kayak gini jaraknya jauh nih ya. Saya belum punya ini gambar-gambar yang untuk ini, saya ngambil dari pustakaan karena kasusnya saya belum dapat. Oh, dia dapat jauh. Jadi kalau ini jaraknya jauh, atau ini tidak ada, atau vena pulmonalis juga tidak kedeteksi, itu hati-hati, mungkin ada masalah dengan vena pulmonalisnya. Lain-lain, ini di four chamber view ya. Ini hipokinetik. Jadi dia kalau kita lihat ya. Nah, itu si paru itu goyangnya cuma cek 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 gitu ya. Jadi yang benar kan dia harusnya mompa gitu ya, mompa kuat. Nah, ini cuma cek cek cek. Ya tentu saja tidak ada kecepatan yang cukup untuk bisa melahirkan. Jadi biasanya bayinya pada kasus ini mengalami hipoperfusi, sama satu lagi hidrops. Ini contohnya ini sudah ada hidrops ya, karena terjadi bendungan ya, jadi alirannya nggak bagus. Kalau awal bisa bagus, tapi kalau lama-lama pasti dia hidrops atau dia mengalami gout janin ya. Ini pasien ini gout janin sih, kalau pasien ini nggak gerak, setting jelek, kita lihat dia cuma begitu doang. Kecepatannya, frekuensinya bagus kontraksinya, tapi dia nggak punya daya kontraksi yang kuat. Gitu. Baik. Kemudian selain itu kita bisa lihat ini tumor, ya, rhabdomyoma atau kardiak rhabdomyoma ya. Ini kasusnya jarang, tapi alhamdulillah bisa dapat yang bisa berbagi pada kalian ya. Baik, itu tadi four chamber view. Yang berikutnya yang terakhir mengenai outflow tract dengan trivessel, ini cepat aja karena lebih sedikit ya. Satu ini kita lihat, ini gambar LVOT, ini RVOT. Right ventricle outflow tract. Right ventricle outflow tract. Ini trivessel seperti itu, ini satu. Ya, ingat-ingat nih. Nah, untuk bisa dapat kayak gini caranya memang harus menggerakkan probe. Probe-nya harus bergerak di swab kayak tadi, di swab gitu. Nanti akan dapat gambar-gambar ini, sedikit diputar untuk bisa mendapatkan arteri seperti itu. Nggak ada cara lain kecuali berlatih. Ya, ini terutama untuk training, mau nggak mau harus bisa nih, yang seperti ini. Ya. Baik. Nah, ini kita lihat pada gambaran LVOT, ini left ventricle yang seperti ini. Nah, ini jalur keluarnya aortanya ini kan jalur itu kecil banget gitu. Nah, ini disebut coarctatio aorta. Coarctatio aorta bisa terjadi di daerah yang aorta ascendens pas jalur keluarnya gini. Bisa juga di daerah setelah arcus ya. Setelah arcus dia jadi kecil juga. Bisa. Ini kebetulan yang di daerah ascendens. Ya jelas bermasalah gitu. Jadi ini harus
kalau kita tahu seperti ini, ya bayinya harus disiapin dengan bedah jantung nantinya. Jadi harus disiapin ICU khusus bayi. Nggak bisa lahiran biasa. Ini pasti masalah sesak atau biru dan sebagainya, atau mengalami asfiksia. Karena kan ada, kalau dalam kandungan ada ductus venosus, ductus arteriosus, jadi ada arteri pulmonalis. Tapi kalau di luar kan arteri pulmonalisnya terpisah, jadinya ini yang ke seluruh tubuh pasti bermasalah. Ini TGA ya, jadi harusnya arteri pulmonalis dengan arteri aorta ini bersilangan ya. Arteri pulmonalis berasal dari right ventricle, aorta dari left. Kalau ini justru dia menjadi sejajar, tidak bersilangan. Dan di sini ada VSD seperti itu. Nah, ini tipikal dari TGA yang khas ya. Nggak ketahuan nih kalau di gambar four chamber view, dia nggak ketahuan, ya, normal. Tapi kalau pakai RVOT baru kita tahu. Baik, ya. Atau tipe seperti ini ya, dari aorta masuk itu. Kemudian ini kayaknya udah ya. Nah, terakhir mungkin di kasus yang saya dapat, ini kasusnya bagus. Ini kasus yang ngirim Dokter Indira dari Papua. Ya. Dia kirim, Dokter Indira lagi ada nggak ya? Ya, jadi pokoknya dia kirim dengan alasan pada waktu itu ibunya gula darah tidak terkontrol di awal-awal kehamilan. Jadi DM tidak terkontrol waktu awal hamil. Nah, terus dikirim ke saya untuk melakukan screening. Nah, pada saat pertama kali screening, saya langsung tahu dengan mata yang sudah terbiasa, kok dia ada celah di sini. Ini gambaran four chamber view. Kemudian pada gambar three vessel, lah kok cuma ada dua ya? Ini satu lagi ini. Ini arteri pulmonalis apa aorta ya? Nah, belum tahu kita. Jadi ini harus dikonfirm, terus dikonfirm ternyata betul ya, ini ada. Ini kalau gambarnya mengkilat kayak gini, vaskuler ini pasti pakai USG yang agak bagusan gitu. Tapi nggak pakai gitu juga kelihatan. PSD confirm. Udah dapat satu, ada kelainan PSD. Jadi cocok pada kasus dengan DM tidak terkontrol di awal kehamilan pada saat perikonsepsi, seringkali disertai dengan kelainan jantung. Kemudian apakah cuma PSD? Lihat lagi. Nah ini ya, pada vessel konflik benar cuma satu ini doang ini, cuma satu. Nah harusnya kan tiga gitu ya, satu lagi kemana nggak ada. Apakah dia truncus arteriosus? Apa itu truncus arteriosus? Adalah suatu kelainan jantung yang ditandai dengan satu main artery outcome-nya. Jadi yang keluar cuma arteri pulmonalis saja atau arteri atau aorta saja. Salah satu saja. Itu namanya truncus arteriosus. Yang ini yang mana gitu ya. Jadi saya mesti konfirmasi. Ya. Kemudian, nah ternyata begitu dicek di four chamber view, di RVOT seperti itu. Nah ini dia nih, kedetek yang ini. Ya. Yang ada cabang ini tuh arteri pulmonalis. Jadi ini arteri pulmonalis. Ya, jadi absennya aortanya nggak ada. Ya, jadi ini masuk dalam kategori truncus arteriosus. Ya. Pasien ini akhirnya kembali ke Papua, kalau nggak salah lahir sama Dokter Indira di sana atas indikasi ketuban pecah atau pokoknya dia lahir prematur gitu. Dan memang betul bayinya ada kelainan jantung, dan setelah dibawa ke harapan kita, kemudian dikonfirmasi benar, ternyata benar suatu truncus arteriosus ya, dan harus menjalani terapi lebih lanjut ya, operasi dan sebagainya. Ya itu artinya saya ngikutin pasien ini karena saya sebenarnya penasaran juga, belum pernah mendeteksi truncus arteriosus ya gitu, jadi saya ikutin. Ya, ternyata benar. Saya mau ngajarin begitu caranya kita belajar, kita ikuti kasusnya supaya kita tahu apa yang kita periksa benar apa tidak. Baik, di slide yang terakhir. Jadi
apakah kasus terbanyak sudah bisa terdeteksi? Kita jawab saja. Ya, ini semua bisa kedeteksi. Bisa. Ya. Nah, kalau for chamber view, TGA bisa, double outlet bisa, ini nggak bisa, aortic stenosis kalau nggak pakai, jadi mesti kelihatan gitu ya. Sebetulnya bisa, tapi saya nggak punya kasusnya. Pulmonary artery, ini juga saya nggak punya kasusnya. Truncus arteriosus tadi ada kasusnya, coarctatio aorta ada kasusnya. Jadi ini sebagian besar bisa kejawab dengan pemeriksaan itu. TF tuh tetralogy fellow kan ada 4 ya. VSD, apa namanya, lobe-nya aorta lebih jauh, itu namanya, saya lupa. Terus arteri pulmonalis sama hipertensi pulmonalis itu, sama satu lagi di atrial, apa ya, hipertensi arterial kalau nggak salah ya. Kita bisa lihat VSD-nya sama loop dari arteri aortanya yang berlebihan. Kalau pentalogi ditambah ASD, jadi tetralogy fellow ditambah ASD, itu artinya pentalogi. Jadi ini bisa, tapi nggak keseluruhannya kita bisa lihat. Kita cuma bisa melihat PSD atau SD-nya, atau dengan yang ada apanya, lobe dari aortanya yang lebih gitu ya. Yang lain bisa dilihat gitu, yang ini tadi juga bisa kelihatan, terus sama yang ini. Saya nggak punya kasusnya, tapi secara teori bisa. Jadi artinya untuk bisa mendeteksi yang terbanyak ini, mau nggak mau kita mesti pelajari ke 3 ini, ya, for chamber view, outflow tract, sama trivascular. Saya rasa udah cukup banget. Ya, kemudian kalau bisa cuma ini juga nggak apa-apa, nanti ini menyusul pelan-pelan untuk bisa dipelajari. Kemudian menurut saya sih kalau yang for chamber view aja udah bisa, itu udah bagus banget, karena itu sebagai awalnya, dan kita harus waspada ya, karena yang ini nggak bisa nih kalau nggak diperiksa, agak susah. Jadi susah banget untuk kita bilang. Kalau saya kan suka ditanya kan sama pasien, dok, aman dok, yang itu pasien aman dok, aman apa? Maksudnya normal nggak gitu. Nah, untuk bisa bilang iya ini pasien normal, nggak bisa kalau saya nggak bisa ini, jadi saya harus diperiksa gitu ya. Jadi saya bilang normal itu artinya udah yakin diperiksa. Nah, kalau antum cuma periksa for chamber view aja, antum jawabnya nggak bisa begitu. Ya, sebagian besar yang saya periksa tidak masalah, tapi ada bagian-bagian kecil yang saya belum bisa jawab karena saya kurang kuasai. Nah, itu seperti itu. Jadi pasien nggak apa dong, nggak merasa, oh dokternya kemarin bilang gimana sih, baik kok, sekarang bayinya nggak normal. Saya rasa ini yang terakhir dari saya, kayaknya udah deh, lama ini, udah jam 9:30. Baik. Demikian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.